Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan aku Dwi Fatmawati dengan NIM 003. Di sini aku akan menjelaskan tentang instrumen dasar HAM dan kaitannya dengan hak-hak gender di Indonesia. 1 hour later. A few moments later. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak mereka lahir maupun dalam kandungan. Namun, bagaimana instrumen hukum mengatur HAM dan apa kaitannya dengan pelindungan hak-hak gender di Indonesia? Instrumen hak asasi manusia berfungsi sebagai pedoman bagaimana negara mengatur, melindungi, dan memenuhi hak-hak negaranya, baik secara internasional maupun nasional. Instrumen ini menjadi pondasi untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan juga kesetaraan. Di Indonesia, instrumen dasar hak asasi manusia diatur melalui berbagai sumber hukum. Yang pertama yaitu TAP MPR tahun 98 yang menugaskan lembaga negara untuk menegakkan dan menyebarkan pemahaman HAM serta meratifikasi instrumen internasional. Yang kedua yaitu Undang-Undang 945 pasca amandemen yang memuat hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam pasal 27 hingga pasal 28J. Selanjutnya, berbagai undang-undang seperti Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta undang-undang lain yang menguatkan perlindungan tentang HAM. Indonesia juga terikat pada instrumen HAM internasional. Beberapa di antaranya yaitu DUHAM 1948 sebagai dasar bagi semua instrumen HAM modern. Yang kedua, Konvenan Hak Sipil dan Politik yang mengatur hak hidup, keadilan, dan larangan penyiksaan. Ketiga, Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menegaskan pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan juga kesetaraan. Yang keempat, Konvenan menentang penyiksaan. Yang kelima, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, dan yang terakhir yaitu CEDAW atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Ratifikasi terhadap instrumen-instrumen ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar HAM global. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara HAM dan hak-hak gender. Instrumen dasar hak asasi manusia memiliki hubungan kuat dengan perlindungan hak-hak gender. Negara wajib menghormati hak perempuan, melindungi dari diskriminasi, dan memenuhi hak-hak tersebut melalui kebijakan yang berpihak pada kesetaraan. Contohnya, ada kebijakan kuota 30%, keterwakilan perempuan dalam politik yang bertujuan memperkuat representasi perempuan dalam mengambil keputusan. Namun, dalam praktiknya, tantangan tetap besar. Kasus Baik Nuril, seorang perempuan korban pelecehan yang malah didiskriminasi, menunjukkan lemahnya perspektif gender dalam menegakkan hukum. Begitu pula kasus Agni UGM yang menyoroti minimnya perlindungan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa instrumen HAM belum sepenuhnya diterapkan dengan sensitif gender. Diperlukan perubahan budaya hukum serta aparat yang memahami persoalan gender secara utuh. Dapat disimpulkan bahwa instrumen hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional, menjadi fondasi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Namun, keberhasilan penegakannya tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komitmen negara, kualitas penegakan hukum, serta kesadaran masyarakat. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa instrumen hak asasi manusia tidak berhenti sebagai dokumen normatif, tetapi benar-benar hidup dalam praktik. Dengan begitu, hak setiap warga negara tetap memandang gender dapat terjamin secara adil dan juga manusiawi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga pemahaman tentang instrumen dasar hak asasi manusia dan perspektif gender ini dapat mendorong kita membangun masyarakat yang lebih adil, setara, dan beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.